Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Jadi kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kemudian ketika mendekat ke garis finish, mulai ini harapannya semakin besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz. Kalau seorang di antara kalian capek, ya mungkin dia kesel atau apa, kalau bisa jangan sampai fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai dia tidak mencari Lailatul Qadar di 7 hari tersisa. Jadi harapannya di malam 23 terakhir lebih besar lagi. Malam 27, ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Bisa jadi. Di masa Rasul SAW terjadi pada malam 27. Tapi Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 21. Mungkin nggak Lailatul Qadar itu malam 22? Jamaah, mungkin enggak? Mungkin. Rasulullah SAW mengatakan lebih diharapkan di malam witirnya. Tapi yang pertama 10 hari terakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW iktikaf itu 10 hari full. Tapi harapan lebih besar kalau malamnya malam ganjil. Apalagi malam 27 lebih diharapkan. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam Lailatul Qadar. Salah itu jemaah. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar, itu malamnya Lailatul Qadar. Jadi besoknya. Jadi yang Lailatul Qadar artinya malam qadar, malam penentuan, malam kemuliaan. Malam qadar ini atau Lailatul Qadar ini, para ulama memiliki pendapat sampai 40 pendapat mereka tentang kapan waktunya. Yang jelas malam itu malam penuh misteri. Kita bagaimana? Ya udah. Kalau antum cuma bangun di malam 27, bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau antum menghidupkan 10 hari terakhir dari 21 sampai terakhir, insya Allah dapat nggak? Dapat, karena Lailatul Qadar ada di salah satunya. Ada di salah satunya. Maka berusaha untuk menghidupkan. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, sejak maghrib hingga subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 3-5. Karena Lailatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Lailatul Qadar. Sehingga orang yang salat maghrib di malam itu berarti dia salat maghrib ketika Lailatul Qadar. Orang yang salat isya di malam itu berarti dia salat isya ketika Lailatul Qadar. Orang yang salat tarawih di malam itu berarti dia salat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Lailatul Qadar. Kedua, semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Oleh karena itu, sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, salat maghrib dan isya di malam Qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balaghon atau tanpa sanad menukil keterangan dari Sa'id bin Musayyib, tabi'in senior menantu Abu Hurairah,
tentang orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar, bahwa Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, siapa yang ikut salat Isya berjamaah di Lailatul Qadar, berarti dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar. Muwatta' Imam Malik. Az-Zarqani menjelaskan, dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar, maknanya dia mendapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Syarah Az-Zarqani ala Muwatta'. Ketiga, keterangan di atas bukan mengajak kita untuk bermalas-malasan dalam meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Sebaliknya, dengan penjelasan ini, diharapkan kaum muslimin semakin optimis dalam mengejar Lailatul Qadar. Karena semua orang yang beribadah di dalamnya pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk, sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Keempat, keyakinan bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa adalah keyakinan yang tidak benar. Bukan syarat untuk mendapat Lailatul Qadar harus mengalami kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Bahkan karena keyakinan ini, banyak orang menjadi pesimis dan putus asa untuk beribadah. Karena merasa sudah sering ibadah di malam-malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Untuk itu, keyakinan ini tidak selayaknya ditanamkan dalam diri kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian, Allahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri, ma ad'u?" Wahai Rasulullah, apabila aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Qala taqulin, kata Nabi SAW, hendaklah engkau membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Inilah jemaah sekalian doanya. Doa malam Lailatul Qadar. Ada sebuah riwayat dengan tambahan karimun. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tetapi tambahan karimun ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, maka sepatutnya tidak diamalkan. Iya. Jadi cukup baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai pemaafan, maka ampunilah aku, maafkanlah dosa-dosaku. Ini adalah susunan berdoa yang terbaik, menggunakan nama dan sifat Allah sebelum berdoa. Inilah jemaah sekalian tawasul yang paling baik. Pertama dengan nama Allah Afuwun, yang maha pemaaf. Kemudian dengan sifat Allah mencintai pemaafan. Jadi kita sebut nama Allah dan sifatnya dalam doa kita, baru kita sampaikan apa yang kita minta. Itulah adab berdoa yang baik. Dengan sebab itu insya Allah doa kita dikabulkan. Sebagaimana juga kita dianjurkan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW agar doa kita dikabulkan.